Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Pertama kita lanjutkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di siang kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kondisi sehat walafiat dengan suatu apapun kuliahan kita yang ketiga. Jadi kalau pertemuan lalu kita sudah bicara mengenai ruang lingkup pengertian, ruang lingkup, dan juga bagaimana pemerintahan menunjukkan eksistensinya, bahwa pemerintahan adalah merupakan ilmu terapan. Inilah yang menjadi clue-nya kenapa ilmu menjadi ilmu terapan, karena ilmu pemerintahan hingga sampai sekarang itu tetap masih berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini untuk kuliah yang ketiga ini kita akan bicara bagaimana hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu-ilmu lainnya, terutama adalah ilmu-ilmu yang sangat dekat dengan ilmu pemerintahan. Ini salah satunya yang paling itu adalah ilmu politik. Inilah yang mendasari kita harus bicara bagaimana pemerintahan itu dengan ilmu politik, ini sangat erat sekali. Nah, ilmu pemerintahan dengan ilmu yang lain-lainnya tentu saja ya sama dengan kalian ya, hubungan dengan orang ini ada yang saudara dekat, ada yang teman dekat, ada teman jauh, ada sekedar teman gitu kan. Nah, ilmu pemerintahan ini yang paling dekat ini adalah dengan ilmu politik. Ya. Mari kita lihat ya bagaimana yang lalu kita sudah identifikasi ada 9 ilmu yang berhubungan. Cuma pada kesempatan kali ini nanti kita akan bicara 4 besar saja yang secara signifikan itu membentuk dan membesarkan ilmu pemerintahan. Ya, terutama yang ada di UMY kita ini juga banyak terwarnai oleh adanya 4 besar ini, yaitu ilmu politik, ilmu administrasi publik, ilmu hukum, dan ilmu ekonomi. Maka di dalam semester 1 ya, kalian juga ini kan yang semester 1 ini mengambil dasar-dasar ilmu politik juga diajarkan, ilmu pemerintahan, sistem hukum juga diajarkan, ya, sistem ekonomi juga diajarkan, dan juga administrasi juga diajarkan. Nah, ilustrasinya adalah seperti ini. Jadi ilmu pemerintahan ini ditopang ya. Ditopang oleh beberapa ilmu yang relevan. Ini yang paling signifikan ya menopangnya. Yang paling utama menyangganya yaitu 4 ilmu itu. Dan tentu saja pada pertemuan kali ini ya akan kita bicarakan satu persatu bagaimana ilmu pemerintahan ditopang oleh keempat ilmu itu. Yang pertama adalah ilmu politik. Ya, ilmu politik ya, tentu saja bicara tentang kekuasaan, ya, bicara tentang bagaimana perjuangan kelompok ya, untuk meraih kekuasaan dan sebagainya itu. Maka ilmu politik ini memberi kontribusi yang utama ya, pada ilmu pemerintahan.
terutama pada pembahasan tentang negara dalam keadaan dinamis. Ya. Negara dalam keadaan dinamis itu adalah negara dengan segala penyelenggaraan urusannya. Ya, sebagaimana kita ketahui kan, dulu pada waktu di SMA mungkin kalian sudah diajarkan bagaimana persyaratan berdirinya negara, ada wilayah, ada rakyat, ada kedaulatan, juga ada pengakuan negara lain dan sebagainya, ya banyak syarat lah begitu. Nah, setelah negara itu terbentuk ya, maka tentu saja dia melakukan aktivitasnya. Dan melakukan aktivitasnya dengan segala kedinamikanya itu ya, menjadi urusan-urusan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena negara setelah dibentuk ini kan harus dilaksanakan nih, harus ada apa penyelenggaraannya. Bagaimana negara ini bisa berkembang, rakyatnya bisa makmur dan sebagainya, yang dibentuk pemerintahan. Inilah konsep negara dalam keadaan dinamis ini memberikan kontribusi yang besar sekali. Di samping juga kekuasaan, power, ini demikian pentingnya konsep tentang kekuasaan atau power ini dalam penyelenggaraan urusan negara. Maka ilmu politik yang berbicara tentang kekuasaan, berbicara tentang bagaimana perjuangan kelompok untuk meraih kekuasaan dan sebagainya, itu menjadi sangat signifikan mewarnai dalam ilmu pemerintahan. Demikian juga ketika pemerintah itu sudah dibentuk untuk menyelenggarakan urusannya dan dia membuat sebuah kebijakan-kebijakan, maka ilmu politik ini memberikan kontribusi yang sangat besar ketika kebijakan pemerintah itu menjadi suatu materi kajian. Dan ini yang namanya proses formulasi kebijakan pemerintahan. Ya, di dalam proses formulasi ini, maka ilmu politik memberikan kontribusi yang sangat besar sekali. Bagaimana bahwa kebijakan publik ini merupakan konsensus dari berbagai kepentingan-kepentingan kekuatan politik. Ya. Jadi tentu saja berbeda sekali memberikan makna, ya kalau orang-orang ilmu politik itu memberikan pemahaman kalau kebijakan publik atau kebijakan pemerintah itu lahir, maka dia sebenarnya sudah merupakan konsensus dari berbagai kepentingan-kepentingan, berbagai kelompok-kelompok yang ada. Ya, kita bisa mengambil contoh misalkan yang paling mutakhir itu adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, meskipun dengan segala kontroversinya, ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah diputuskan, maka itu adalah merupakan konsensus dari kelompok-kelompok kepentingan dan juga kekuatan-kekuatan politik yang ada. Meskipun ada kekuatan politik yang walk out segala, ya secara formal ya ini saya sampaikan secara formal, tetap sah merupakan undang-undang. Ya. Nah, bahasa dari ilmu politik tentu saja ketika itu ada kontroversi dan sebagainya, pemahamannya adalah bahwa ada sekelompok stakeholder negara kita yang belum terwakili, ya, kepentingannya di situ. Karena itu sebenarnya merupakan konsensus, tapi sebenarnya konsensusnya tidak 100%. Inilah beberapa kontribusi dari ilmu politik dalam membahas fenomena pemerintahan, ya, dari ilmu kita, ilmu pemerintahan. Bisa kita lihat beberapa contoh, ya, misalkan konsep kekuasaan. Konsep kekuasaan ini dalam ilmu politik menduduki posisi yang sangat sentral. Ya, karena kan politik itu adalah bagaimana supaya memperoleh kekuasaan, mempertahankan, merebut, bagaimana supaya melanggengkan kekuasaan. Nah, ini menjadi satu subjek, ya, menjadi satu konsep utama dalam ilmu politik yang memberikan kontribusi pada ilmu pemerintahan. Di samping itu, di dalam ilmu politik juga bicara ideologi-ideologi. Ya. Ada kapitalisme, sosialisme, marxisme, ya, dan berbagai macam
ideologi-ideologi yang ada di dunia ini. Ya, suatu paham, suatu ide, bagaimana agar negara itu ditata dengan menggunakan ideologi apa. Dan meskipun ideologi sekarang ini yang ada ideologi ekonomi ya, banyak orang yang sudah tidak banyak bicara lagi, ideologi politik sudah selesai, ada yang mengatakan begitu. Karena perang dingin sudah selesai, antara blok timur, blok barat sudah selesai. Kapitalisme dan sosialisme, negara-negara blok timur yang dulu mendengungkan komunisme sudah bangkrut. Meskipun demikian ya, bagaimana ide-ide politik itu termaktub ya, termanifestasikan dalam berbagai kepentingan-kepentingan. Nah, inilah yang memberikan kontribusi kepada ilmu pemerintahan berbicara tentang ideologi politik. Yang ketiga misalkan juga tentang bentuk-bentuk negara. Ini penting ya, merupakan suatu konsep penting karena nanti bentuk-bentuk negara ini akan mempengaruhi bagaimana cara menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahannya. Ya, tentu saja negara federal dengan negara kesatuan akan berbeda sekali dalam tata kelola pemerintahannya. Hubungan antara pusat dan daerah tentu saja akan sangat berbeda sekali. Ya, bentuk negara republik dengan monarki tentu saja akan berbeda sekali nanti dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sehingga bentuk-bentuk negara ini juga relevan ya, dijadikan sebagai bahan kajian dan itu mendukung dalam ilmu pemerintahan. Demikian juga ketika bicara pemilihan umum, ya, bagaimana rakyat berdaulat, ya, negara ini supaya ada yang ngurus gimana? Berarti kan ada sekelompok orang yang mengurus negara ini. Itulah yang namanya pemerintahan. Nah, bagaimana pemerintahannya itu dibentuk? Nah, kalau negara-negara yang demokratis tentu saja akan melalui pemilihan umum. Kalau ada negara-negara yang nggak demokratis, ya dari turun-temurun, ya, itu tidak melalui pemilihan umum. Tapi pemilihan suksesi itu tetap ada. Nah, bagi negara-negara yang modern, negara-negara yang maju, suksesi ini merupakan satu hal yang sangat penting. Maka ilmu pemerintahan pun juga bicara tentang pemilihan umum. Ya, nanti di tempat kita nanti ada beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan ini, seperti sistem kepartean dan pemilu, ada konstitusi negara, studi konstitusi, ya, dan seterusnya. Berikutnya adalah ada juga misalkan ilmu politik bicara kekuatan-kekuatan politik. Ya, karena dalam pemilu itu tentu saja harus ada kontestasi, maka ada kekuatan-kekuatan politik, bisa wujudnya partai politik, ya, karena dia adalah sebagai lembaga yang nanti akan bertarung untuk merebut kekuasaan pemerintahan. Ada juga kekuatan-kekuatan politik yang lain, mesti media, mahasiswa, ya mahasiswa juga kekuatan politik ya, yang harus diakui. Karena kalau kita lihat dari berbagai periodisasi, mulai dari tumbangnya Orde Lama, Orde Baru, ya, Orde Reformasi, ini sebentar lagi. Ya. Nah, ini kekuatan-kekuatan politik mahasiswa juga sangat signifikan. Pers juga demikian ya, dan juga dulu kalau di era Orde Baru dulu ada kekuatan politik namanya ABRI ya, atau TNI itu dulu berpolitik, nah sekarang sudah enggak lagi. Ini juga signifikan, ilmu pemerintahan juga bicara bagaimana kekuatan politik ini ya, melakukan aktivitasnya. Inilah salah satu dari kontribusi dalam ilmu politik pada ilmu pemerintahan. Maka tetap harus erat ilmu pemerintahan dengan ilmu politik, itu masih tetap erat. Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa ilmu pemerintahan itu bagian aja dari ilmu politik ya, ilmu politik secara keseluruhan ya, juga belajar pemerintahan. Namun sekarang sudah ada upaya bagaimana ilmu pemerintahan itu berdiri sendiri ya, berbeda dengan ilmu politik. Namun demikian keduanya ini sangat erat sekali. Ada beberapa perguruan tinggi yang menyebut departemen atau jurusan atau prodinya itu adalah Departemen Politik dan Pemerintahan ya, digabung. Tapi kita sejak dulu sudah konsisten ya, tidak bisa kita pakai politik ya. Kalau di UI itu ilmu politik berdiri sendiri ya, ilmu pemerintahannya nggak ada. Kalau di UGM adalah
ilmu politik dan pemerintahan. Dan kita sejak dulu memakai ilmu pemerintahan. Jadi sudah berdiri sendiri. Itu beberapa konsep saja ya. Sebenarnya masih banyak lagi konsep-konsep di ilmu politik yang diadopsi atau yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pemerintahan. Yang kedua, ilmu pemerintahan itu juga hubungan sangat erat sekali dengan ilmu administrasi publik atau ilmu administrasi negara. Nah, administrasi publik atau administrasi negara itu memberikan kontribusi pada efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, ya, dan implementasi kebijakan pemerintahan. Itu pendekatan-pendekatannya adalah administrasi. Kalau kita dulu ya ada yang memisahkan ya, apa beda politik dan administrasi? Politik itu adalah yang mengambil kebijakan, administrasi itu yang melaksanakan kebijakan. Ya, jadi dualisme politik dan administrasi itu dulu lama ya, itu juga sempat ya menjadi satu pemikiran yang baku. Kalau orang bicara politik itu ya pokoknya gimana sebelum kebijakan itu lahir, bagaimana tarik menariknya, bagaimana kelompok antar kepentingan itu adalah lahannya politik. Tapi setelah kebijakan itu lahir dan bagaimana supaya kebijakan itu efektif di masyarakat, dilaksanakan, mencapai hasilnya, itulah tugasnya ilmu administrasi. Nah, itu dulu ada dikotomi antara politik dan administrasi. Ini lama. Nah, gimana kedudukannya ilmu pemerintahan? Ilmu pemerintahan selalu mengatakan bahwa ilmu pemerintahan itu berada di posisi antara politik dan administrasi. Ilmu pemerintahan paham tentang politik, kekuasaan, sistem kepartian dan sebagainya. Ilmu pemerintahan juga bicara bagaimana kebijakan publik itu, kebijakan pemerintah itu dilaksanakan. Bagaimana organisasi ini ditata supaya urusan-urusan negara, urusan-urusan pemerintah itu juga terlaksana secara efektif dan efisien. Nah, jadi boleh dikatakan ya ilmu pemerintahan mendayung di antara dua ini. Mendayung di antara dua karang. Kalau Bung Hatta dulu istilah begitu, tapi untuk demokrasi. Tapi kalau untuk ini ya mendayung di antara dua kutub, ya, ada yang politik dan administrasi. Sehingga ilmu pemerintahan itu juga bicara politik, juga bicara administrasi. Dan di UMY kita ini ilmu pemerintahan pun di bawah di dua kaki itu. Ya, karena dosennya juga ada yang S2 S3-nya itu ke politik, ada yang S2 S3-nya itu ke administrasi publik atau administrasi negara. Namun kita sedang berusaha ini, sedang bekerja bagaimana supaya tetap ada ya S1 ilmu pemerintahan, S2 Magister ilmu pemerintahan ya, di kita sudah ada MIP. Nanti kalian kalau berminat bisa lanjut ke sana. Yang ketiga dokter ilmu pemerintahan. Ya, ini masih dalam proses ya. Moga-moga aja dalam waktu tidak lama ya, bisa didirikan dokter ilmu pemerintahan di UMY. Nah, mau tidak mau, memang sejarahnya begitu, ya. Pelan, sedikit demi sedikit, pelan-pelan ilmu pemerintahan berdiri sendiri. Ya, dia memperlihatkan jati dirinya di bawah pijakan kedua ilmu besar ini. Jadi ilmu administrasi publik ini ya juga banyak mewarnai ya. Ilmu administrasi publik atau administrasi negara ini setiap perguruan tinggi beda-beda ya. Kalau di Undip dulu ada yang namanya administrasi negara, ANE dan ANI, yang satu administrasi niaga. Itu di Brawijaya juga demikian. Di UGM menyebut dengan istilah administrasi publik. Ya, di kita nggak ada administrasi publik ya, ilmu prodinya nggak ada. Cuma di tetangga kita, Unisa, saudara kita itu, dia mendirikan administrasi publik, ya, yang
orangnya juga dari ilmu pemerintahan juga ada, alumninya yang alumni IP yang ngajar di sana juga ada. Nah, inilah keeratan hubungan di antara ilmu politik, ilmu pemerintahan dengan administrasi publik. Apa sih konsep-konsep yang bisa banyak dipakai? Ya, ini terutama dan utama itu adalah konsep tentang efektif dan efisien. Ini sudah lama. Sebenarnya ini adalah konsep dasar yang dipakai oleh para teoritisi dalam administrasi publik yang banyak diadopsi di ilmu pemerintahan. Cerita tentang efektif dan efisien, ya, kalau bahasa kita ini efektif itu apa? Tepat guna, gitu ya. Efektif berhasil guna, ya, tercapai apa yang diinginkan. Efisien dengan sumber daya yang paling sedikit, ya, berhasil guna dan tepat guna. Ya. Ini yang dulu banyak dipakai konsep ini untuk pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan, orang banyak memakai konsep efektif dan efisien. Ini kontribusi ilmu administrasi publik, ada ilmu pemerintahan ketika dia bicara ini, ya itu bisa diadopsi di pemerintahan. Demikian juga tentang pelayanan publik, ya, public service itu bicaranya ilmu administrasi, ya, karena memang bagaimana pemerintah itu memberikan pelayanan, masyarakat itu memperoleh pelayanan, terus wujudnya kayak apa? Apakah masyarakat itu menerima pelayanan itu secara puas atau tidak? Nah, ini adalah konsep-konsep yang dikembangkan di ilmu administrasi. Dan itu sudah kita adopsi di ilmu pemerintahan pun juga bicara itu. Bagaimana menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan, ya? Urusan transportasi, urusan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, bagaimana pelayanannya, itu juga merupakan bagian dari ilmu pemerintahan. Cuma ini dulu banyak kontribusi dari ilmu administrasi yang bicara tentang pelayanan. Yang ketiga adalah manajemen kinerja. Ya, ini sebenarnya tidak murni dari administrasi, tapi administrasi banyak bicara tentang ini. Ya, banyak bicara tentang kinerja lembaga, kinerja kebijakan, ya. Bagaimana lembaga itu melaksanakan tupoksinya, apakah sampai efektif atau tidak, bagaimana cara mengukurnya. Nah, ini adalah konsep-konsep yang ada di administrasi, yang banyak diadopsi di ilmu pemerintahan. Ada juga tentang konsep-konsep public choice, ya, pilihan publik. Ya, yang ini juga dulunya dimulai dari rational choice, ya, rational choice atau pilihan yang rasional. Itu di ilmu ekonomi, bagaimana seorang pengusaha atau perusahaan mengambil kebijakan tentu saja didasarkan pada keuntungan ekonomi. Nah, konsep itu ternyata ngendon dulu di ilmu administrasi, ya, dengan label public choice, bagaimana pilihan publik ini menjadi pilihan yang rasional. Ya, pilihan banyak orang, ya, itu menjadi pilihan yang rasional. Yang banyak menguntungkan semua orang itu adalah pilihan publik atau public choice. Nah, konsep inilah yang masuk di ilmu pemerintah dan sampai sekarang pun juga dipakai. Ya, nyaman-nyaman saja, tidak masalah, kan gitu. Namun ini sering-sering juga akan bertentangan dengan bagaimana, ya, pilihan-pilihan yang rasional itu belum tentu merupakan secara politik itu didukung. Ya, cobalah kalau dalam kacamata pemerintah, tentu saja cipta kerja yang sekarang sedang ramai ini adalah pilihan rasional karena dia akan menciptakan sekian banyak pekerjaan menurut versinya Pak Presiden. Namun demikian ada sekelompok orang yang tidak punya perspektif seperti itu. Itu akan mematikan, ya, usaha-usaha kecil karena adanya berbagai kemudahan-kemudahan yang juga dirasakan oleh pengusaha-pengusaha besar. Misalkan salah satu contohnya seperti itu. Nah, ini adalah konsep-konsep yang bisa dipakai untuk mengembangkan, ya, bagaimana penyelenggaraan pemerintahan itu mencapai atau memenuhi kinerjanya.
Ini 4 besar aja yang saya sampaikan karena ada banyak lain lah ya, banyak lagi yang bisa dipakai ya, yang bisa diadopsi dari perspektif administrasi ini. Karena ada yang mengatakan bahwa administrasi itu ada juga manajemen dan kebijakan. Ya, ada manajemen publik dan kebijakan publik. Manajemen pemerintah dan kebijakan pemerintahan itu adalah wilayahnya administrasi juga. Yang di dalamnya banyak ya, nanti ada SDM, ada keuangan ya. Ketika itu di pemerintah, maka itu menjadi urusan pemerintahan juga yang menjadi objek material dari ilmu pemerintahan juga. Ya, nanti kita lihat ya, yang ekonomi banyak sekali ya, ekonomi yang kita adopsi juga banyak sekali. Baik, yang ketiga itu bagaimana hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu hukum. Nah, ini ya sangat erat sekali. Ya, tempo hari di pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan. Ya, pernah kan saya pada waktu kuliah dulu zaman masih muda ya, seperti kalian dulu. Itu bicara ilmu pemerintahan itu ya isinya hukum ya, kondisi normatif ya, hal-hal yang sifatnya apa ketentuan-ketentuan peraturan perundangan, bagaimana isi dari pasal per pasal gitu ya. Ya itu bukannya jelek ya, bukannya jelek. Tapi kajian-kajian yang lampau itu karena yang mengajarkan ya dulu masa apa prodi ilmu pemerintahan itu dosennya juga dari ilmu hukum juga. Maka yang dibahas adalah peraturan perundangan. Belajar pemerintahan itu isinya ya ketentuan perundangan ya, padahal itu hanya sebagian kecil saja. Ya. Jadi pemerintah tidak hanya bisa dipahami dari undang-undang tentang pemerintahan desa, pemerintah daerah, hubungan pusat dan daerah. Ya tidak hanya sekedar itu. Tapi bagaimana pemerintahan itu dipahami sebagai entitas-entitas yang lain, bisa entitasnya ekonomi, ya, bisa dia sebagai aktor yang menyelenggarakan urusan dan sebagainya. Nah inilah yang meskipun ya sekarang banyak mulai berkurang, tapi kontribusi ilmu hukum pada ilmu pemerintahan saya kira cukup sangat signifikan. Ya misalkan yang bisa lestari sampai sekarang ini studi konstitusi, ya studi konstitusi ini kan orang belajar negara itu dalam kondisi statis, bagaimana yang mengatur ada undang-undang dasar, ada peraturan perundangan, ya ini yang sampai sekarang ini ada misalkan konsep hierarki ini. Tata urut peraturan perundangan ini juga kita pelajari. Bagaimana cara membuat peraturan daerah, misalkan legal drafting, itu sampai sekarang juga masih. Hukum tata pemerintahan, ya, itu juga masih kita pelajari. Sistem hukum Indonesia juga kita pelajari, malah di semester 1 kali ini kalian memperoleh ini, karena nanti kedepannya juga kita nggak bisa lepas menyelenggarakan urusan pemerintahan itu tidak bisa lepas dari kaidah-kaidah hukum, ketentuan-ketentuan hukum itu nggak bisa lepas. Karena apa? Karena setiap kali kita menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelaksanaan kewenangan pemerintahan itu harus didasari oleh peraturan hukum yang mengikat warganya. Ya. Maka ada ya, ada undang-undang dasar, ada peraturan, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah pengganti Perpu, pengganti undang-undang, ada PP, peraturan pemerintah, ada peraturan daerah kalau di bawah di atas di pemerintah daerah. Nah, itu memberikan kontribusi kepada ilmu pemerintahan, ya. Sehingga ilmu pemerintahan tidak bisa lepas dari ilmu hukum. Karena ketika kita bicara tentang bagaimana orang harus mentaati apa yang dilakukan pemerintah, ya, demi tentu saja demi warganya, demi rakyatnya supaya sejahtera, itu mesti harus berurusan dengan hukum. Ya, jadi tidak bisa lepas ya, tidak bisa lepas ilmu pemerintahan dengan ilmu hukum. Meskipun ya sekarang itu eranya sudah mulai bergeser ya, namun kontribusi ilmu hukum ini sampai sekarang masih tetap ada. Misalkan kalau kita ya membuat kebijakan pemerintah ya, pemerintah membuat sebuah kebijakan,
Kalau tidak dibungkus dalam bentuk legal drafting yang benar, ya, apalagi sekarang rakyat semakin pinter kan, legal draftingnya keliru, ya, maka dia akan memprotes kenapa kok ini terjadi. Tidak kayak dulu ya, kalau zaman dulu kan zaman era-era lampau yang penuh otoritarian, ya semuanya ngikut. Ya, kalau tentang negara itu sama dengan apa, subversif, ya, pasal beratnya subversif. Inilah sampai sekarang tetap ya, bagaimana ilmu hukum ini masih berinteraksi dengan ilmu pemerintahan. Yang keempat, basic yang keempat, ilmu yang menopang ilmu pemerintahan salah satunya ya ini adalah ilmu ekonomi. Nah, ini sangat signifikan sekali. Pendekatan-pendekatan ekonomi dalam konteks kenegaraan, pemerintahan, ya, ini sedemikian meluas. Ya. Di kita, di ilmu pemerintahan di UMY ini banyak sekali mengadopsi ya, perspektif ekonomi ini untuk pengembangan ilmu pemerintahan. Nah, misalkan, ya, secara prinsip tidak ada entitas pemerintah, ya, bisa pemerintah pusat, pemerintah daerah itu yang berlebih sumber daya itu kan nggak ada. Jadi perspektif bahwa pemerintahan itu dihadapkan pada keterbatasan sumber daya itu jelas. Maka mau nggak mau ilmu ekonomi lah yang berbicara. Bagaimana dengan keterbatasan sumber daya yang ada ini untuk mensejahterakan rakyatnya. Ya, kalau dulu mungkin ada kan ilmu ekonomi oikos nomos ekonomi ya, urusan rumah tangga kan, tapi sekarang rumah tangganya adalah negara ya, dan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai organ penyelenggaranya. Maka pendekatan-pendekatan ekonomi ini juga banyak dipakai di ilmu pemerintahan. Pemerintahan sebagai organ penyelenggara negara juga menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan akuntansi misalkan. Ya, nanti banyak ya. Banyak pendekatan-pendekatan manajemen yang tadinya itu ada di perusahaan, ada di sektor private ya, ada di apa nih industri itu diadopsi di birokrasi pemerintah. Ya, jangan-jangan kaget ya bahwa beberapa tata kelola di pemerintahan itu mengadopsi dari ya, organisasi swasta ya maupun dari organisasi-organisasi yang lain. Jadi ketika ilmu ekonomi itu ya, ekonomi studi pembangunan, manajemen dan akuntansi itu sangat signifikan sekali menopang ya, perkembangan dari ilmu pemerintahan ini. Ya, kita bisa mengambil contoh misalkan beberapa konsep yang dipakai, ya. Misalkan konsep pembangunan. Ya, nanti di semester 3 kalian akan bicara tentang teori pembangunan, perencanaan pembangunan. Nah, dalam bicara kita pemerintah itu harus melakukan pembangunan, negara itu harus mensejahterakan rakyatnya, maka bagaimana supaya membangun itu berkelanjutan? Ya, salah satunya itu adalah tentu kalau kesejahteraan itu ya ekonominya dulu yang diperbaiki. Maka ketika kita bicara tentang bagaimana negara itu harus membangun, ya, kaedah-kaedah ekonomi, indikator-indikator ekonomi itu juga dipakai. Maka tidak bisa lepas ilmu pemerintahan dengan ilmu ekonomi dalam konteks makro. Ya, ketika bicara tentang pembangunan. Demikian juga ketika bicara tentang bagaimana keterbatasan sumber daya tadi untuk mensejahterakan rakyat, untuk mencapai tujuan negara, ya, pakai pendekatan-pendekatan rasional choice tadi. Pilihan-pilihan yang rasional. Meskipun pilihan yang rasional itu sekarang sudah berubah menjadi public choice, ya, yang menjadi pilihan-pilihan negara, pilihan-pilihan masyarakat, pilihan-pilihan rakyat. Namun awalnya perhitungan-perhitungan secara ekonomis itu menjadi dasarnya. Nah, sekarang misalkan fenomena ada BUMN, ada BUMD ya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau sekarang mulai badan usaha milik desa, itu sudah mulai dikembangkan. Nah, bagaimana supaya badan usaha ini hidup? Ya, tentu saja kan prinsip-prinsip ekonomi yang diterapkan.
bagaimana supaya dia memperoleh keuntungan dengan memperbaiki pelayanan-pelayanan yang ada. Inilah yang menjadikan bahwa rational choice itu selalu bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Meskipun keputusan-keputusan pemerintah itu tidak didasarkan pada pertimbangan ekonomi saja, ya, tapi juga ada pertimbangan-pertimbangan non ekonomi. Tapi awalnya itu selalu bagaimana menghitung keuntungan, itu bagian dari proses pengambilan kebijakan. Yang ketiga, misalkan dalam sistem penganggaran pemerintah, ya, sistem penganggaran pemerintah, anggaran berbasis kinerja, ya, ini sekarang yang dipakai bagaimana supaya pemerintah itu efisien dalam menyelenggarakan belanjanya, dalam memakai uangnya untuk belanja. Maka ada prinsip-prinsip bahwa uang yang dikeluarkan itu harus setara dengan kinerja yang dicapai atau hasil yang dicapai. Nah, ini dalam anggaran pemerintah sekarang sudah mulai value for money, bagaimana jumlah uang itu harus setara dengan hasil. Nah, dulu nggak ada ilmu pemerintahan bicara itu. Pemerintah birokrasi nggak ada bicara itu. Ya, itu diambil dari swasta, ya, swasta yang bagaimana dia dengan segala keterbatasannya untuk mencapai tujuannya, maka dibuat instrumen-instrumen, ya, dibuat sistem, dibuat ketentuan-ketentuan, dan itu ternyata bagus, bisa diadopsi di pemerintahan. Maka sistem penganggarannya pun juga mengadopsi dari sektor swasta. Berikutnya keempat, misalkan ini adopsi dari manajemen, ya, dari manajemen ada manajemen strategis, ya, bagaimana perusahaan nih biasanya kan akan melakukan usahanya, nanti ke depan perusahaannya itu mau kayak apa, butuh laba berapa, bagaimana mencapai tujuannya. Nah, itu dia sudah kembangkan manajemen strategis. Nah, itu diadopsi di ilmu pemerintahan. Pemerintah sekarang itu selalu menerapkan adanya perencanaan strategis. Ya, coba di daerah-daerah itu ada rencana pembangunan jangka menengah, atau juga ada yang di OPD, organisasi perangkat daerahnya itu ada Renstra OPD, ya. Bagaimana penilaian kinerja itu mereview berpedoman pada strategi-strategi yang telah ditetapkan. Jadi tidak bahasa daerahnya itu ngedabiah tidak ada visi, tapi manajemen strategis itu memberikan arahan, memberikan visi ke depan organisasi itu mau dibawa kemana. Wah, dulu nggak ada pemerintah bicara seperti itu, ya, karena adanya adopsi dari berbagai praktek baik pada perusahaan-perusahaan swasta. Apa salahnya itu diadopsi di pemerintah? Ya, pemerintahan sekarang sudah akrab. Ya, momennya pada reformasi 98 itu, ya, mulai tahun 2000 lah. Berarti sudah 20 tahun, ya, sudah 20 tahun. Ya, kalian dulu masih anak-anak, mungkin tahun 2000 itu sudah mulai banyak diterapkan pendekatan-pendekatan strategi di organisasi-organisasi pemerintah. Kelanjutan daripada itu adalah SDM-nya juga. Ya, SDM yang profesional itu harus didukung. Bagaimana sistem merit itu harus ditegakkan. Ya, sistem yang didasarkan pada prestasi. Kita tahu, ya, nanti kalau kalian sudah masuk belajar tentang birokrasi pemerintah, kita tahu karakteristik birokrasi kita ini kayak apa, ya, karena dulu peninggalan Belanda, pangreh, ngereh. Kalau dengan rakyat itu pokoknya ya pendisiplinan terus gitu, ya. Kalau nggak mau dipukul gitu, ya. Jadi pendekatannya masih pendekatan kolonial, ya, dulu awal kemerdekaan. Tapi berangsur-angsur, ya, hingga sampai sekarang sudah setengah abad lebih, ya, ini tentu saja sudah bergeser. Ya. Bagaimana SDM kita dibina, diperlakukan, ya, yang mempunyai kelebihan-kelebihan. Diukur produktivitasnya, diukur capaian kinerjanya dengan mendekatkan prinsip-prinsip merit.
Dan itu sekarang sudah mulai mengejala. Ya, apalagi misalkan rekrutmen ya, rekrutmen sekarang ya sangat fair sekali. Bagaimana dilakukan dengan sistem komputer, ya dengan mekanisme-mekanisme yang itu sangat kecil, memungkinkan orang untuk korupsi, untuk kolusi dan nepotisme. Tapi kalau dulu, wah, setiap kementerian tuh sering itu nepotis itu terutama ya. Nepotisme itu luar biasa ya. Kalau di situ ada nanti apa seseorang menjadi kepala di situ nanti bawahannya dan sebagainya ya ke bawah terus itu nanti banyak saudara yang ada di dalamnya. Nah, sekarang sudah tidak lagi karena pembenahan rekrutmennya itu sudah berbeda. Karena melihat SDM ini sebagai satu aset utama ya, aset utama dalam birokrasi pemerintah karena reformnya itu tentu saja dari SDM. Ya apa jadinya kalau buat reformasi birokrasi macam-macam tapi ternyata SDM-nya nggak berubah. Nah, inilah kunci utamanya bagaimana SDM aparatur itu ditata. Ini pendekatan-pendekatan manajemen pada perusahaan itu juga bisa dipakai dan diadopsi. Berikutnya misalkan konsep tentang akuntabilitas ya, akuntabilitas pemerintahan. Ya ini banyak dipakai di akuntansi, ya, akuntansi sektor publik, akuntansi pemerintahan. Ya. Maka itu bisa diadopsi. Bagaimana dana yang dipakai, ya, pemerintah itu kan memakai dananya rakyat kan, lewat pajak, lewat berbagai macam mekanisme. Akhirnya dia menyelenggarakan urusan negara, ya pemerintah itu menyelenggarakan urusan-urusan di mana itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, konsep yang seperti itu dulu nggak ada. Ya, dulu ya pokoknya kalau birokrasi pemerintah itu sering dicap sebagai makhluk penghabis anggaran. Ya, pokoknya ada duit-duitnya habis sudah bagus itu. SPJ-nya rapi, ya, SPJ-nya nggak melanggar aturan, pertanggungjawabannya itu sesuai semua dengan ketentuan-ketentuan perundangan. Tapi tidak bicara bagaimana hasil yang dicapai. Bagaimana penghabisan uang itu dengan hasil yang dicapai? Ada nggak kesetaraan pengorbanan uang yang dibelanjakan dengan hasil yang dicapai? Nah itu ilmunya ilmu akuntansi. Ya, akuntansi pemerintahan itu dari akuntansi swasta, akuntansi perusahaan, ya akhirnya itu diadopsi. Berbagai praktek baik yang ada di swasta, manajemen perusahaan, manajemen industri, ada kalanya juga dipakai di pemerintahan. Oleh karena itu, ya, ilmu pemerintahan sebagai ilmu terapan itu tidak bisa lepas dari ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Itu clue-nya ya. Jadi ilmu lain itu ya, tentu saja sebagai penopang. Ya, jangan diartikan bahwa mana kalau itu ilmu pemerintahan yang mana kok ini kok campuran semua. Ya, ya pada prinsipnya ketika kita bicara bagaimana negara ini harus dilaksanakan oleh pemerintah, nah itulah titiknya pemerintah itu selalu ada. Nah, dan pemerintah itu bagaimana cara mengelolanya karena dia merupakan objek material dan ditekati secara ilmiah, maka lahirnya ilmu pemerintahan. Karena ilmu terapan, maka dia akan didukung, dibantu oleh ilmu-ilmu yang lainnya. Dan prinsipnya tidak ada ilmu yang sekarang itu eksklusif itu nggak ada. Ya, apalagi ini di era Pak Menteri yang baru ini, ya kalian bisa ngambil nanti semester 6, ya semester 6 bisa ngambil mata kuliah di prodi yang lain. Ya, di satu UMY misalkan kalian tertarik kepada manajemen SDM, ngambil manajemen SDM di Fakultas Ekonomi, no problem, nggak masalah. Tertarik kepada pemasaran nih, misalkan ilmu pemerintahan kan harus nih kalau yang senang pariwisata ya, urusan-urusan pariwisata ini ada marketingnya, ngambil di manajemen pemasaran, no problem. Pengen juga nih memperdalam bagaimana legal drafting, kebijakan publik supaya bisa menjadi satu ketentuan yang mengikat,
maka harus dibuat ketentuan hukumnya. Maka bisa mengambil legal drafting di Fakultas Hukum. Ya demikian seterusnya. Ya demikian seterusnya nanti di semester 6 ini ya tentu saja kalian bisa mengambil mata kuliah yang ada di luar prodi maupun di luar fakultas. Ada kalanya malah di luar perguruan tinggi. Nah, ini kayak apa nanti masih menjadi masih menjadi pembicaraan. Kita juga akan merespon bagaimana kurikulum ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini akan dilaksanakan. Tapi yang jelas semua itu memperkokoh bahwa ilmu pemerintahan sebagai ilmu terapan itu semakin banyak punya pengalaman, semakin banyak pengembangannya. Ya, nanti akan lahir kan metode-metode baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya. Ada yang mengambil judul manajemen pemerintahan, itu juga ada. Ada yang menyebut kebijakan pemerintahan, itu juga ada. Ada yang juga tata kelola pemerintahan, itu juga ada. Nah, semua itu adalah dalam rangka untuk memperkaya. Memang nanti kalau sudah mendalami, ya kalian sudah mendalami, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan kritis, bagaimana epistemologi ilmu, aksiologi, ontologi, ya nanti kita akan bicarakan di akhir perkuliahan lah ya, sebagai apa, ke depan ya, bagaimana perkembangan ilmu yang mutakhir, khususnya ilmu pemerintahan ini, terus bagaimana secara filsafat, itu nanti akan kita bicarakan di akhir perkuliahan sebagai suplemen aja, karena itu nanti akan dibicarakan lebih dalam di metodologi ilmu ya, bukan di pengantar ilmu pemerintahan. Saya kira demikian perkuliahan kita untuk kali ini, hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu yang lainnya, terutama adalah 4 ilmu besar yang menopang ilmu pemerintahan tersebut. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan, kita buka ruang diskusi. Pak. Yuk, silahkan.